Bismillahirrahmanirrahim. Saya melanjutkan bab Maja'a fi dzunub, ya, tentang dosa. Terakhir insyaallah minggu lalu ini dikatakan kepada sebagian hukama dari hikmah, ditanyakan kenapa kami ini sudah mendengar ilmu tapi tidak bisa mendapat manfaat dari ilmu itu. Ada 5 alasan kenapa ilmu itu tidak manfaat. Faqala lahum li khamsi khisalin, dijawab kepada orang yang bertanya itu 5 hal yang menyebabkan ilmu itu tidak manfaat. Yang pertama, Allah telah memberi nikmat kamu tidak mensyukuri. Banyak nikmat Allah. Badan kita ini nikmat, sehat itu nikmat, telinga bisa mendengar itu nikmat, mata bisa melihat, akal bisa berpikir, itu nikmat besar. Banyak orang punya otak menclek, tidak bisa berpikir, itu tidak nikmat. Maka gunakan itu semua untuk taat kepada Allah. Gunakan memikirkan informasi-informasi dari Allah. Dengarkan itu peringatan-peringatan Rasulullah. Perhatikan ayat-ayat Allah. Itu namanya mensyukuri nikmat mata, telinga, akal, dan semua ini. Dan tentu yang lain. Yang kedua, adznabtum falam tastaghfiru. Kamu banyak berdosa tapi tidak pernah mohon ampun, tidak pernah beristighfar. Dosa dibiarkan menumpuk. Ketiga, lam ta'malu bima alimtum minal ilmi. Kamu atau alamtum boleh, kamu tidak mengamalkan yang kamu pelajari. Pelajaran tentang apa saja kita sudah tahu tapi tidak pernah implementatif, tidak pernah kita aktualkan dalam kehidupan. Sohabtum al-akhyar walam taqtadu bihim. Kamu banyak bergaul dengan orang baik-baik tapi tidak mengikuti, tidak meneladani kebaikan mereka. Dafantumul amwat falam ta'tabiru bihim. Sering kamu mengubur orang meninggal, tetangga, teman, kerabat, tapi tidak pernah mengambil pelajaran, artinya tidak mempersiapkan diri. Nah, inilah yang menyebabkan ilmu itu tidak manfaat. Nah, sekarang qala al-Faqih rahimahullah, penulis kitab ini Syekh Nasr bin Muhammad, loncat. Sami'tu abi yaqulu, mendengar dari abah ayah beliau Syekh Muhammad, ya. Ruya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi bersabda, ma min yaumin illa wa yanzilu minas sama khamsatun minal malaikati. Setiap hari, jadi tidak ada hari, ya, kecuali pasti, jadi wayan zilu akan turun dari langit itu 5 malaikat setiap hari ini. Jadi ada 5 malaikat yang turun di 5 tempat. Ahadum bi Makkah, yang pertama malaikat turun di Mekah, ya di Ka'bah situ. Wasani bil Madinah, yang kedua di Madinah. Wasalis bi Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis di Yerusalem. Warabi bi maqabiril muslimin. Nah, yang keempat ini di kuburan-kuburan orang Islam. Nah, wal khamis bi aswaqil muslimin, yang kelima malaikat juga turun di pasar-pasar, di mal-mal itu. Nah, apa yang mereka lakukan ini? Fa amal ladzi yanzilu bi Makkah fayunadi. Malaikat-malaikat yang turun di Mekah itu menyeru, memperingatkan, ala man taraka faraidallahi ta'ala faqad kharaja min rahmatillahi ta'ala. Siapa yang meninggalkan fardu-fardu, kewajiban-kewajiban dari Allah, sungguh dia telah keluar dari rahmat Allah, dari kasih sayang Allah. Jadi kewajiban, ya, termasuk sholat, zakat, dan semua baik kepada orang lain itu kewajiban, perintah-perintah Allah. Itu kalau kita meninggalkannya berarti kita menjauhi kasih sayang Allah atau rahmat Allah. Wa amal ladzi yanzilu bil Madinah fayunati, sedang yang di Madinah menyeru ala man taraka sunanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat, siapapun yang meninggalkan sunnah-sunnah Nabi, faqad kharaja min syafaatih, berarti dia keluar dari syafaatnya, tidak akan mendapat syafaat Rasulullah, utamanya di akhirat nanti, ya. Artinya bahwa syarat untuk mendapatkan syafaatul Rasul, kita sungguh-sungguh mempraktekkan sunnah-sunnah beliau.
semuanya. Jadi aktivitas-aktivitas ibadah mahdhah maupun sunnah-sunnah yang bersifat ragawi, fisik, bersifat mal, harta, bersifat apa saja itu kita praktekkan dalam hidup ini. Ya tentu yang lebih utama lagi akhlak beliau ya. Wa amal ladzi yanzilu bi Baitul Maqdis fayunati, sedangkan yang di Baitul Maqdis di Yerusalem itu namanya ngunda alaman iktasaba malan haraman lam yaqbalillahu ta'ala sa'iru amalih. Ini mengingatkan kepada orang secara keseluruhan, siapa yang bekerja iktasaba itu malan haraman, mencari harta dengan cara haram, dengan korupsi, dengan memanipulasi, mencurangi dan semuanya itu, maka Allah tidak menerima semua amalnya. Amal apapun ditolak oleh Allah. Jadi sia-sia hidupnya. Artinya sebagai seorang mukmin kita tidak boleh sedikit pun dalam pekerjaan itu ada yang haram. Sebab sedikit haram itu akan menghalangi semua amal. Naudzubillah. Sia-sia salat, puasa dan semuanya, meskipun sedekah sekalian, itu akan ditolak karena kerjanya haram. Kerjanya dengan cara bertentangan dengan aturan Allah, mendolimi orang, menipu orang, mencurangi, mengkorupsi dan semuanya itu. Wa amal ladzi yanzilu bi maqabirul muslimin, sedangkan yang di kuburan-kuburan orang Islam tadi yunadi, malaikat menyeru ya ahlal maqabir bimadza taghtabituna wa ala madza tandamuna. Orang yang sudah dikubur itu di alam barzah ditanya oleh malaikat, wahai orang-orang yang sedang di barzah, sedang di kuburan, apa sebenarnya yang kamu inginkan, yang kamu rindukan, dan apa yang membuat kamu menyesal? Orang mati apa bisa bicara? Bisa. Nah ini kata Nabi. Ya kita tidak tahu karena kita masih hidup. Nanti kalau kita mati kita akan mendengar seruan itu. Apa yang masih kamu inginkan ketika di sini sebelum nanti masuk di akhirat? Dan apa yang kamu sesali setelah sekarang mati? Nah maka yakuluna, orang-orang yang di kuburan itu, di barzakh itu mengatakan, nadamatuna ala ma fata min a'marina. Apa yang kami sesalkan itu adalah umur yang telah kami lewati, mafat yang telah habis. Saya sudah hidup, ada yang 60 tahun, ada yang 50 tahun dan 100 tahun di dunia ini. Ternyata sekarang sudah tidak bisa hidup lagi saya. Jadi min a'marina, umur-umur kami itu. Sedangkan naghtabitu bi ahlil jamaati, yang kami rindukan justru orang yang masih bisa hidup, yang masih hidup berjamaah itu, yang masih bisa sholat berjamaah itu. Kenapa? Liqiraatihim kalam Allah, mereka masih bisa membaca kalam Allah. Saya tidak bisa. Saya hanya kepingin tok tapi tidak bisa lagi. Nah kita ini masih ya. Ini artinya bukan sekedar untuk yang mati itu. Yang mati ya sudah seperti itu, tapi kita kan masih bisa. Artinya manfaatkan umur ini untuk membaca kalam Allah. Apalagi watadzakurihim bil ilmi. Nah, ini mudah-mudahan kita termasuk. Mereka masih membahas, mendiskusikan ilmu Rasulullah, peringatan-peringatan Rasul masih mereka bicarakan, diskusikan, berusaha mereka amalkan. Itu tadzakur, saling mengingatkan satu sama lain ilmu-ilmu itu. Wa sholawatihim ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka masih bersolawat kepada Nabi. Mereka mematuhi perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu shollu, mereka masih bersolawat. Saya tidak bisa lagi, saya sudah di alam barzakh. Apalagi wastighfarihim lidzunubuhum, mereka masih beristighfar atas dosa-dosa mereka. Saya tidak bisa lagi. Mereka masih bisa minta ampun kepada Allah. Dosa saya sudah tidak bisa saya mintakan ampun. Nah wa nahnu la naqdiru ala syai'in min dzalik. Kami sekarang di barzakh tidak bisa lagi melakukan semua itu. Kami tidak bisa lagi baca Quran, tidak bisa lagi saling mengingatkan ilmu, tidak bisa bersolawat kepada Nabi yang itu salah satu syarat syafaat beliau. Tidak bisa mohon ampun atas salah yang sudah terlanjur kami lakukan. Nah ini tentu peringatan bagi kita ya. Setiap hari ini malaikat di kuburan itu bertanya seperti itu. Apa enggak bosan? Tidak. Memang tugasnya itu. Malaikat itu
Sejak diciptakan ada yang hanya sujud saja dan tidak bosan, tidak kapalan. Karena memang tugasnya seperti itu. Malaikat itu la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Atas perintah Allah setiap hari malaikat bagian turun di kuburan ini menanyai terus kepada orang di kuburan itu. Untuk apa ya? Untuk mengingatkan. Bagi yang jelek-jelek semakin melecehkan mereka. Bagi yang baik-baik semakin menghibur mereka. Nah, bagi kita yang hidup tentu mengambil pelajaran ya. Kita semua nanti pasti akan ke kuburan, tidak ada yang tidak. Jadi semua pasti ke sana. Artinya siapkan itu ya. Nah, wa ammal ladzi yanzilu fil aswaq. Nah, bagaimana malaikat yang turun di pasar, di mal-mal itu? Fayunadi wa yaqul, maka mereka mengatakan ya ma'syaron nas mahla mahla. Wahai orang-orang yang sedang sibuk bekerja, sibuk mencari harta, mencari nafkah, pelan-pelan. Jadi mahla itu tenang, baik-baiklah kamu. Fa inna lillahi ta'ala satuwatun wa naqomatun. Sesungguhnya Allah itu memiliki, satwa itu ancaman, bisa juga naqomat itu hukuman. Faman khosya satwatihi wa niqmatihi fal yudawi jarohatahu. Siapa yang takut hukuman atau bisa juga cambukan ya, sautun itu cambuk, cemeti itu. Takut dicambuk oleh Allah, takut dihukum oleh Allah, sembuhkan luka-lukanya, maksudnya dosa-dosanya. Ini hatta yatuba min dunubi. Jadi yang dimaksud menyembuhkan luka itu dosa, itu ibarat luka bagi kita. Segera sembuhkan, jangan biarkan terbuka. Luka itu nanti kalau kena cambuk makin perih gitu. Nah, segeralah sembuhkan dengan apa? Dengan istighfar ini. Jadi segera yudawi, disembuhkan. Syawwaknakum falam tashtaku. Kami semua sudah membuat kalian rindu. Membuat kalian ingin mendapat kenikmatan dari Allah. Tapi kalian tidak ingin sama sekali. Kalian tidak merindukan itu. Khawafnakum falam takhafu. Kami sering juga menakut-nakuti kamu, memperingatkan kamu, tapi kamu tetap tidak takut. Tidak takut terhadap muharramat, larangan-larangan Allah. Laula rijalun khosya'a. Kalau saja di bumi ini sudah tidak ada lagi orang-orang yang khusyuk dalam ibadah. Wasibyanun roddo'a, atau anak-anak bayi yang masih menyusu pada ibunya. Wabahaimun rotta'a, atau hewan-hewan ternak yang masih menikmati makanan-makanan apa? Penggembalaan mereka. Rota itu memama biak. Wasyuyukhun roka, atau tidak ada lagi orang-orang tua yang masih rukuk, masih sujud, masih sholat maksudnya. La subba alaikum al-adzab sobban. Niscaya pasti akan dicurahkan kepadamu azab Allah dengan curahan yang besar. Jadi sobban. Artinya kita ini gara-gara banyaknya dosa kita, kenapa Allah tidak mengadab? Itu masih ada ini. Ada orang-orang yang masih khusyuk dalam ibadah. Ada anak-anak kecil, bayi-bayi yang masih menyusu. Ada ternak-ternak yang masih menikmati makanan mereka. Ada orang-orang tua yang masih rukuk, masih sujud kepada Allah. Jadi jangan dikira kita ini selamat karena amal kita. Tidak. Karena mereka ini. Karena ternak itu. Jadi kita selamat dari azab Allah gara-gara sapi, domba, kambing yang mereka bertasbih itu. Dalam kunyahan mereka itu, sapi itu menyebut nama Allah. Jangkrik yang ngeri itu menyebut asma Allah, memasucikan Allah. Gemercik air yang mengalir itu ada tasbih di sana. Kan itu dulu ada dalam ayat ya. Jadi wa'in apa itu? Ma fis samawati wal ardi illa yusabbihuna lahu bihamdih. Tidak ada satupun benda di langit di bumi kecuali semua itu bertasbih kepada Allah dan memuji-muji Allah. Lah kita manusia sering lupa ya kepada Allah. Itu artinya ini peringatan menarik dari para malaikat ini yang kelima tadi ya. Kata malaikat, kalau saja enggak ada ternak, bayi, orang tua yang khusyuk itu, pasti kamu sudah dihabisi oleh Tuhan. Sudah banyak contoh ya. Kaumnya Nabi Nuh dihabisi dengan tenggelam. Kaumnya Nabi Solih dihabisi dengan apa? Hujan meteor. Kaumnya Nabi Lut
apa itu, gunung meletus atau apa gitu. Pokoknya habis semua. Nah, Allah sangat mudah menghabisi manusia semaunya. Nah, makanya ini tadi kita sudah sering khawafnakum, kata malaikat, saya sudah sering memperingatkan kamu tapi kamu tidak takut-takut juga. Naudzubillah. Ini jadi kita harus punya rasa takut ya. Takut terhadap dosa maksudnya. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol laha. Nah, satu ketika Nabi bersabda kepada Ibu Aisyah, istri beliau, "Ya Aisyah, iyyaka wa muhaqqiratiz dzunub." Ibu Aisyah dipesan oleh Nabi, "Wahai Aisyah, jangan sekali-kali, jadi iyyaka, hindarilah, jangan sampai kamu meremehkan." Jadi hakor itu meremehkan, menganggap kecil, menganggap remeh satu dosa. Meskipun dosa kecil, jangan sekali-kali dianggap remeh itu. Fa innalaha minallahi ta'ala qaliban, sesungguhnya masing-masing dosa sekecil apapun itu nanti akan menuntut di hadapan Allah, akan menjadi tuntutan ya di hadapan Allah. Jadi minallah, dari Allah, qaliban, tuntutan. Dosa itu nanti menuntut kamu. Mungkin pernah misalnya yang kecil kayak mencep kepada orang lain misalnya, meremehkan, mencela orang, atau apalagi berjalan yang menyinggung perasaan orang, kan kadang-kadang ada itu ya, bicara dan seterusnya, itu mungkin kita anggap kecil, remeh, tapi oleh Nabi, la tahkironna iya kaum muhaqqirat, jangan sekali-kali menganggap remeh dosa. Jadi dosa itu sesuatu yang sangat mengerikan, sangat menakutkan. Maka dulu kata Nabi, seorang mukmin itu memandang dosa seperti kal jabali fauqahu yakhafu ayyaqa'a alaihi. Orang mukmin melihat dosa itu seperti gunung besar yang ada tepat di atas kepala, sangat takut kalau dia kejatuhan. Meskipun dosa kecil, jadi tidak akan gegabah. Tapi kalau orang munafik, yaro zambahu kadzubabi amama anfih. Kalau orang munafik itu melihat dosa itu seperti lalat di ujung hidungnya, fa'atoroha, dia hanya mengibaskan gitu, Allah dosa kecil gitu. Itu ciri orang munafik. Naudzubillah, kita tidak boleh meremehkan dosa. Kalau dosa kecil nanti pakai wudu hilang, kadang-kadang ada orang gitu ya, itu kebodohan namanya. Jadi tidak boleh meremehkan dosa. Jadi meskipun kecil, seperti bongkahan gunung besar di atas kepala, sangat takut. Tapi kalau orang berani meremehkan dosa Allah, goro-goro titik, ini ciri munafik kata Nabi. Itulah orang munafik. Orang munafik itu ya sholat, KTP-nya ya Islam gitu. Tapi yaitu idza hadasa kadzaba, idza u'tumina khona, idza wa'ada akhlafa, idza khosoma fajaro. Itu ciri-ciri orang munafik. Suka bohong, suka menipu orang, suka curang, suka ingkar janji, suka berkhianat, suka bertengkar. Wis gawe kisrut tok, itu bukannya ciri itu orang munafik. Wa yuqalu mislu dzunubis sigori kamisli man jamma'a khosyabatin sigoron. Perumpamaan dosa kecil itu seperti orang-orang yang mengumpulkan kerikil-kerikil yang kecil. Jadi khosyabat itu kerikil, sigor kecil, kerikil mungkin sebesar biji asem, kerikil yang kecil-kecil itu. Lalu apa? Fayuqadu minha naron bijtima'iha. Kemudian setelah berkumpul banyak, dia nyalakan api dengan kerikil-kerikil itu. Jadi api yang membara. Ya tentu panas ya. Ya kalau satu saja, kalau dulu kerikil yang dilempar oleh burung ababil itu bisa menghancurkan gajah itu. Apalagi banyak. Nah, maka dosa itu meskipun kecil itu ibarat bara api yang akan bisa menghanguskan, apalagi berkali-kali ya. Ini artinya supaya kita waspada, jangan berani-berani dengan dosa. Wa yuqalu maktubun fit Taurat, diceritakan ada tertulis di kitab Taurat, man yazra'ul birra yahsudus salamah. Siapa yang menanam kebaikan, dia akan memanen keberuntungan, memanen keselamatan. Jadi kalau kemarin dalam hadis Nabi, kama tudinu tudanu,
seperti apa kamu itu berbuat, itulah yang kamu dapatkan. Nah, kalau kita menanam kebaikan ya pasti memanen kebaikan. Kalau kita ini menanam kejelekan ya panen kejelekan. Orang berbohong satu kali saja itu implikasinya bisa seumur hidup. Coba kalau kita dalam ilmu hadis itu ya, seorang yang kebetulan menjadi salah satu rantai namanya sanad hadis itu, kalau pernah diketahui satu kali bohong, hadis itu dhaif meskipun benar. Jadi implikasinya seperti itu, tidak bisa dipercaya lagi sudah. Sekali padahal ketahuan sekali bohong, itu pernah dulu berkata nggak benar. Oh kalau gitu hadis yang datang dari orang ini dhaif, meskipun hadis itu benar. Jadi begitu besar implikasinya itu. Jadi tidak akan hilang. Jadi kejelekan itu sekali saja dilakukan maka akan menjadi bara tadi kata Nabi. Nah sebaliknya kalau itu kebaikan pasti juga menuai kebaikan. Nah fil Injil itu tadi di Taurat, sekarang di Injil juga ada maktubun man yazra'u su'a, kebalikannya ini yahsudun nadamah, siapa yang menanam kejelekan dia akan memanen penyesalan, pasti menyesal sekecil apapun itu. Nggak ada orang bohong bangga itu, nggak ada. Ya mungkin sesaat itu koyok-koyok aman selamat gak ono sing ngru. Lah begitu kebongkar, waduh penderitaannya bertahun-tahun. Bohongnya mungkin tidak sampai 1 menit, tapi begitu kebongkar seumur hidup dipandang orang dengan pandangan jelek. Oh pembohong, oh tukang bohong, kan begitu. Dulu kata Nabi, tidak mungkin seorang berbohong sampai dia akan disebut sebagai kadzabun, akan menjadi pendusta, pembohong seumur hidup. Naudzubillah. Wa hadza fil Qur'an. Nah, keduanya ini dalam Quran juga ada. Jadi kalau dalam Taurat, siapa menanam kebaikan memanen keselamatan. Dalam Injil, siapa menanam kejelekan akan menuai penyesalan. Nah, dalam Quran ini, qauluhu ta'ala surat An-Nisa, man ya'mal su'an yujza bihi. Oh, ini seperti yang di dalam Injil ya. Dalam kalimat yang berbeda. Siapa yang melakukan satu kejelekan, satu dosa kalau bahasa syariahnya, yujzabih, maka akan dibalas atas kejelekannya itu, dan tidak akan luput balasan Allah, tidak akan keliru. Itu maksudnya supaya kita harus hati-hati. Jadi ya'mal su'an yujzabih, akan dibalas. Ini memang fi'il mudhari, akan. Jadi tentu tadi kalau kemudian sebelum dibalas, kalau kita mau minta ampun, diampuni, karena Allah itu Ghaffar, Maha Pengampun. Ini maksudnya bahwa atas kesalahan itu jangan dibiarkan lama-lama, segeralah dimohonkan ampun, ditaubat dari dosa itu. Warawa Al-Qasim bin Muhammad an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu su'ila an rajulin katsiriz dzunub katsiril amal a'jaba ilaika am rajulin qaliliz dzunub qalilil amal. Satu ketika Abdullah bin Abbas ditanya, sampean lebih seneng mana? Orang yang banyak dosa dan banyak amalnya, katsirul dzunub katsiril amal, ataukah orang yang sedikit dosa tapi sedikit amalnya? Memang dia tidak patek banyak dosa tapi juga nggak patek amal, malas misalnya. Atau banyak amal tapi juga banyak dosa. Nah, qala Abdullah bin Abbas menjawab, ma'adilu bisalamati syai'a, yakni qalilul dzunub a'jabu ilayya. Waduh, ya memang enggak milih dua-duanya ya. Kalau bisa banyak amal sedikit dosa, tapi itu enggak mudah itu ya. Maka kata Abdullah, kalau memang pilihannya seperti itu, saya lebih memilih sedikit dosa daripada banyak amal tapi banyak dosa. Tentu kalau bisa ya banyak amal sedikit dosa. Tapi umumnya manusia tidak begitu. Biasanya ini gandengannya itu. Maka beliau milih sedikit dosa yang lebih pasti selamatnya gitu. Nah, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan kullu suflatin ya'malu bit ta'ah walakinnal karim man yatrukul ma'siyah. Sufla itu orang yang rendah. Setiap orang yang orang yang remeh jadi suflah itu akan melakukan ketaatan-ketaatan. Bisa juga orang yang bodoh
mungkin bisa berusaha taat, tetapi walakinnal karim, sebaliknya orang-orang yang mulia, yang terhormat itu adalah man yatrukul maksiyah, justru yang meninggalkan maksiat. Jadi meninggalkan maksiat lebih utama dibanding beramal maksudnya. Loh, kalau gitu tidak perlu, bukan begitu maksudnya. Daripada sekedar berbulu amal, lebih baik lebih dulu membersihkan diri dari maksiat, dari dosa. Itu yang lebih pasti. Kalau amal belum tentu. Amal itu kalau tidak ikhlas malah jadi bahaya bagi pelakunya, kan begitu. Tapi kalau meninggalkan maksiat itu sudah pasti. Nah, maka ulama umumnya lebih mengutamakan yatrukul maksiyah dibanding ya'malu bitta'ah. Apakah ulama ini malas? Ya tidak. Ya pasti beliau itu semangat taatnya tinggi, tapi lebih takut untuk melakukan maksiat. Qala al-faqih rahimahullahu ta'ala fi kitabillahi dalilun, dalam firman Allah ada bukti, ada dalil ala anna tarkal maksiyati afdolu min amali ta'ani, bahkan sumbernya dari Quran ternyata ini. Jadi kalau ulama bicara itu tentu bukan sekedar seleranya ya, atau untuk apa itu, tapi pasti ini ada yang menyebut rujukannya. Jadi li'anna Allah ta'ala qad ishtaroto fil hasanati al maji'a biha ilal akhirah ini. Kenapa meninggalkan dosa atau maksiat lebih utama menurut Quran dibanding taat itu? Ini karena Allah itu mensyaratkan hasanah, kebaikan-kebaikan itu, amal-amal ketaatan itu mensyaratkan nanti bisa dibawa sampai ke akhirat. Jadi al-maji didatangkan di akhirat itu. Sedangkan wa fi tarki dzunubi, kalau meninggalkan dosa itu lam yushtarot syai'an, siwat tarki, tidak ada syarat apapun. Nah ini bedanya. Kalau meninggalkan maksiat tidak ada syarat, ya sudah tinggal gitu aja, selesai. Tapi kalau kebaikan masih ada syaratnya, ikhlas apa tidak, caranya benar apa tidak, dan seterusnya itu kan diurus semua sesuai dengan sunnah Rasul apa tidak. Wah banyak sekali. Tidak asal dilakukan kalau amal itu. Tapi kalau meninggalkan maksiat ya sudah, tinggal saja, selesai, tidak ada syarat apapun. Nah ini maka dipakai dalil bahwa meninggalkan maksiat lebih utama dibanding berburu amal. Ya tentu berburu amal ya harus dilakukan, diperintah ya. Tapi jangan sampai amal itu sia-sia karena ini tidak bisa kita bawa ke akhirat nanti. Hanya sekedar ya payah, kan banyak Nabi yang mengingatkan nanti kalau Ramadan kan Nabi itu banyak orang puasa lapar-lapar ya dapat lapar saja kan gitu. Banyak orang sholat malam sampai geringgingan, sampai meriang, tapi ya tuas dapat meriang saja. Kam min qaimin laisa lahu min qiyami ila sahar. Banyak itu, tidak sedikit kata Nabi. Kenapa? Ya keliru. Berburu amal katanya sudah mendapat banyak kebaikan, ternyata keliru caranya. Tidak ikhlas hatinya. Apa yang didapat? Kemarin kata Pak ya waktu itu kan jelas. Mujahid, orang yang mati dalam perang pun bisa sia-sia. Ditanya, kenapa kamu ini? Saya mati membela agamamu ya Allah, ini lukanya masih ada, darahnya masih. Kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu giat berjuang hanya untuk cari penghargaan, hanya untuk supaya disebut syaja'ah, pemberani, pahlawan. Kamu sudah dimakamkan di pahlawan, sudah diberi bintang jasa, diberi kenaikan pangkat macam-macam, dan itu sudah kamu senang menerimanya. Selesai. Di sini tidak ada apa-apa kata Allah. Loh padahal mati syahid ini. Apalagi yang tidak, gitu maksudnya kemarin. Sedekahnya banyak. Apa yang kamu lakukan? Wah, saya banyak menolong orang. Bohong. Kamu dulu memang banyak tapi hanya ingin disebut sebagai dermawan. Sudah disebut dermawan kamu di dunia dan kamu sudah senang dengan itu. Nah ternyata hatinya, maka tidak bisa dibawa semua kebaikan itu di akhirat, tidak bisa didatangkan, tidak bisa maji. Nah itu bedanya. Maka lalu meninggalkan maksiat jauh lebih afdol kalau menurut ini. Ini qala ta'ala man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa yang datang membawa kebaikan-kebaikan di akhirat nanti ya. Artinya tadi bahwa kebaikan itu, hasanah itu dilakukan dengan cara yang benar, mengikuti tuntunan Rasul secara benar, niatnya juga benar, hatinya bersih. Itulah yang nanti dibawa. Nah, kalau begitu maka tidak hanya sebesar kebaikan itu 10 kali lipat. Asyru amsalihah kata Allah. 10 kali.
Tapi syaratnya harus betul. Tapi kalau sudah ada cacat sedikit, afkir sudah, tidak bisa gitu. Ini Al-An'am ayat 160. Ada lagi An-Nazi'at, wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amman apa itu? Wa nahan nafsa 'anil hawa. Jadi yang bisa menahan hawa nafsunya, yang bisa mengendalikan, tidak hanya memperturutkan hawa nafsu yang memang sering mengarah ke arah yang jelek ya, innan nafsa la ammaratum bisu'i. Nah, orang yang bisa mengendalikan itu, fa innal jannata yal ma'wa, artinya tidak banyak melakukan maksiat, karena umumnya nafsu itu mengajak ke arah maksiat. Siapa yang bisa mengendalikan, menahan hawa nafsu dari maksiat, maka surgalah tempat kembalinya. Jadi jaminan Allah dalam hal ini, surga itu bukan yang sholat, puasa, sedekah, tapi yang menahan diri dari maksiat. Ya tentu ada pintu namanya ar-rayyan bagi yang puasa, ada. Tetapi yang pasti ma'wahul jannah itu nahan nafsa 'anil hawa. Ini yang dipastikan oleh Allah. Jadi artinya menghindar dari maksiat, menahan dari dosa itu sangat besar fadilahnya. Ini wal hawa aslu kullu dzambin. Jadi kenapa orang yang bisa menahan hawa nafsunya itu dipastikan kembali ke surga? Hawa nafsu itu adalah sumber segala dosa. Jadi aslu kullu dzambin. Wa qad ishtaratu fit ta'ati wasyara'iti al-katsirah wal awqati wa ghairiha. Sedangkan dalam taat itu banyak syaratnya tadi. Jadi kalau meninggalkan maksiat selesai sudah. Tapi kalau taat masih ada syarat-syaratnya, al-katsir banyak. Bahkan al-awqat waktunya juga banyak, wa ghairiha dan lain-lain. Summa ba'da dzalika insya'a qabila wa adkhalal jannah bi rahmati wa fadli. Nah, setelah dilakukan pun ketaatan itu, caranya sudah benar, hatinya sudah ikhlas dan semuanya itu masih atas otoritas Allah sendiri. Apakah diterima apa tidak? Tergantung Allah juga. Tidak ada yang bisa memaksa, tidak ada yang bisa mempengaruhi. Siapa yang menjamin sholat kita diterima? Tidak ada. Hanya Allah sendiri yang punya mau. Kalau mau ya insya'a diterima. Kalau insya'a ya ditolak. Ya tadi misalnya ya, kalau bekerjanya masih haram, jangan harap diterima. Kan itu kata Nabi. Nggak biuk semua ibadahnya. Naudzubillah. Ini makanya lalu banyak syarat kalau ketaatan itu. Ya tapi memang harus dipenuhi semua ya. Wa insya'a radda, ini kalau Allah menghendaki tetap ditolak amal itu. Walam yastarid fi tarki dzunubi illa tarkat. Sedangkan meninggalkan dosa itu tidak ada syarat apa-apa. Wis pokoknya tinggal gitu aja, selesai sudah. Kan memang tidak ada syaratnya. Karena meninggalkan, kalau amal kan melakukan. Ada syaratnya, ada klausulnya, ada prosedurnya, ada kualitasnya. Tapi kalau meninggalkan memang tidak apa-apa. Sifatnya negatif atau pasif. Nah itu makanya kalau meninggalkan dosa tanpa syarat. Wa wa'adahu dukhulal jannah, dan Allah menjanjikan surga bagi yang meninggalkan dosa itu. Faqala ini di surat An-Nisa ayat 31. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karimah. Dipertegas lagi. Kalau saja kamu menjauhi dosa-dosa besar, ma tunhauna anhu, yang telah dilarang kamu dari dosa itu, nukaffir ankum, aku akan hapus dari kamu sayyi'atikum, kejelekan-kejelekanmu yang lain. Bahkan wa nudkhilkum mudkhalan karimah, aku masukkan kamu ke dalam surga dengan cara masuk yang terhormat, yang mulia, yaitu orang-orang yang masuk surga itu disambut oleh malaikat, diantar, apalagi disambut bidadari segala macam itu ya. Itu namanya mudkhalan karimah. Itu adalah yang tajtanibu kaba'ira ma tunhauna, meninggalkan dosa-dosa besar yang jelas-jelas dilarang oleh Allah. Nah, ini janjinya adalah nudkhilkum mudkhalan karimah, aku masukkan di tempat yang mulia yang baik. Wa huwa al-jannah, yaitu surga maksudnya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tarku dzarratin mimma nahallahu anhu khairun min ibadatis saqalain. Nah, ini bahkan Nabi menegaskan meninggalkan satu zarrah
satu biji kecil mimma nahallahu anhu, dari apa yang dilarang oleh Allah, dari apa yang Allah melarangnya, khairun, lebih baik, min ibadati saqalain dibanding ibadahnya dua makhluk, yaitu manusia dan jin ini. Jadi as-saqalain itu dua spesies yang sama-sama beribadah kepada Allah. Jadi manusia dibanding ibadahnya semua manusia, ibadahnya semua jin itu kalah dibanding orang yang tarku dzarratin, mau meninggalkan sekecil dzarrah saja, apalagi dosa-dosa yang lain tadi ya. Dosa kecil saja dia tidak berani, apalagi yang besar. Nah, ternyata itu kata Nabi jauh lebih hebat dibanding semua ibadahnya manusia, semua ibadahnya bangsa jin itu. Kalah dengan orang yang meninggalkan maksiat. Jadi ini tentu motivasi agar kita sungguh-sungguh menjauhi ya larangan-larangan Allah, mungkarat dan maksiat. Nah, ini lebih-lebih nanti sebentar lagi insyaallah kita masuki bulan istimewa Syahrul Ibadah ya, bulan tempat kita memperbanyak ibadah. Tapi ini ingat tadi, ibadah itu masih harus dipenuhi syarat-syaratnya. Yang lebih penting tentu kita tinggalkan semua mungkarat, semua maksiat di bulan itu, maka akan lebih besar lagi fadilah dan anugerah Allah yang bisa kita peroleh. Mungkin ada yang perlu ditanyakan atau diskusikan, silakan. Dari keterangan ini, karena ada beberapa permintaan. Nggih, monggo. Yang agak keras turun suaranya. Ampunan, iya, betul. Memang ampunan Allah jauh lebih luas daripada dosa-dosa semua manusia. Dulu ada ya, kalau hambaku datang membawa dosa sebanyak muka bumi, aku sambut dengan ampunan lebih luas dari bumi. Artinya kita ini tidak boleh khawatir, tidak boleh putus asa terhadap ampunan Allah. Itu. Kenapa? Oh iya, jadi mengutamakan mengharap ampunan. Memang dari keterangan tadi seperti itu. Jadi maksudnya kalau bisa meninggalkan jangan sampai berdosa. Tapi kita ini kan bodoh ya, lemah, lupa, lalai, sering melakukan kesalahan tadi. Maka lebih didahulukan istighfar tadi, mengharap ampunan Allah. Nah, itu yang lebih diutamakan. Ya tentu bersama dengan itu kita beramal, kita memperbanyak amal-amal solih sebagai itu, karena Nabi merintah begitu, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, segera ikuti kalau terlanjur berbuat salah itu, segera perbanyak kebaikan, maka itu akan menutup. Jadi memang bukan sekedar berhenti, memang ya yang utama kita merasa salah, merasa jelek, segera berhenti mohon ampun, tapi tidak berhenti di situ, segera diganti dengan kebaikan-kebaikan. Nah, itulah yang akan menutup, yang akan menghapus semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan tadi. Ini maka kita tentu berharap ya, mudah-mudahan kita terus diberi kesehatan oleh Allah bisa memasuki Ramadan ya. Jadi ini insyaallah Sya'ban terakhir nih. Nanti selama Ramadan pengajian kita diganti menjelang maghrib ya. Nanti di sini insyaallah ada kitabnya lain, tapi insyaallah kami dengan Ustadz Hasan Basri. Kalau hari Ahad nanti ada Gus Anas dan beberapa yang lain selama 1 bulan penuh. Ya kurang lebih setengah jam lah gitu. Sebelum maghrib seperti biasa, nanti kubailal maghrib kita tetap, tapi juga hadis-hadis yang kita baca insyaallah hadis arba'ina hadisan tata'allaqu bimabadi'i nahdlatul ulama. Bukan arba'in nawawi, dulu 2 tahun sudah arba'in nawawi. Nah, sekarang mulai tahun kemarin 40 hadis sahih semua juga, semuanya sumbernya dari kitab Bukhari yang dihimpun oleh Hadrul Syekh Mbah Hasyim Asy'ari itu. Jadi banyak berisi ajaran-ajaran sederhana tetapi itu sangat penting bagi kehidupan kita. Maka itu kita pilih. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah, Ramadan nanti bisa melaksanakan ibadah dengan baik, bisa mendapat maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal
khotoya Rabbi zidni ilman nafi'a wa waffiqni amalan sholihan maqbula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.